Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif ya. Jadi kalau mungkin banyak ya reviewer yang ngomong aditif bensin itu eh, meragukan. Lalu ada juga yang ngomong terutama iklan ya, pesan sponsor bahwa aditif itu bagus, biasanya ngomong merek tertentu gitu ya. Nah, penulis ini termasuk yang percaya aditif itu bisa bagus, tapi penulis juga pernah merasakan aditif itu jelek. Jadi aditif jelek penulis pernah coba, aditif bagus penulis pernah coba. Penulis cobanya yang yang model padat-padat gitu, bahkan yang sampai kapur barus pun penulis pernah. Tapi kalau motor injeksi kayak gini nggak begitu berani lah. Mungkin dari pabrikan itu ada ya yang melarang penggunaan aditif. Ya wajar sih melarang, karena karena apa ya, aditif itu ada yang merusak juga. Nggak semua aditif bagus. Walau yang buatan Amerika pun belum tentu bagus. Walau yang cair sekalipun belum tentu bagus. Penulis sebelumnya pernah jelaskan aditif itu ada yang fokusnya meningkatkan oktan, ada yang fokusnya meningkatkan tenaga. Keduanya adalah hal yang berbeda ya. Oktan itu adalah kebutuhan dari mesin motor. Jadi hubungannya dengan kebutuhan minimal dari mesin biar mesinnya itu bisa bekerja dengan baik. Oktan itu hubungannya dengan pembakaran, seberapa mudah bensin itu terbakar. Bensin yang baik itu, bensin yang cocok itu kemampuan pembakarannya sesuai dengan mesinnya. Seringnya dihubungkan dengan kompresi motor. Jadi kompresi segini butuh oktan segini gitu biasanya. Ya ada faktor lain juga yang mempengaruhi, seperti misalnya timing. Motor yang timingnya maju butuh bensin yang oktannya lebih tinggi daripada yang timing pengembiannya biasa. Sementara itu kalau untuk kandungan energi ini yang susah, soalnya nggak semua orang paham ya. Jarang sekali soalnya orang yang menjelaskan bensin itu dengan kandungan energinya. Padahal namanya kandungan energi itu ada, dan ini merupakan bagian yang penting dari kemampuan bensin. Jadi ada joule per liter atau joule per kilogram. Oh ya, sebelumnya itu kan penulis sempat janji mau menjelaskan perbedaan sel super dan bensin BB ketika sudah pakai bensin sel super lagi. Nah ini yang penulis rasakan
susah ya. Rasanya sih dari sisi getaran sedikit lebih berkurang kalau pakai sel super. Tapi yang jelas engine brake seperti penulis jelasan sebelumnya lebih lebih licin yang sel super. Dari sisi tenaga pakai sel super itu lebih lemah, jadi nggak seenak ketika pakai BP. Kalau dari pembersihan, penulis tidak merasakan penurunan tenaga. Ya artinya pembersihannya sel super itu sudah cukup lah. Walau nggak sebaik BP, tapi pembersihannya sudah cukup. Nah, setelah pakai aditif ini, penulis pakai aditif nano, NASA. Aditif yang dijual MLM NASA yang namanya RPM. Kali ini penulis ingin coba ini ya, menambahkan aditif RPM ya. Sebelumnya sudah pernah coba, tapi itu di Suzuki Spin. Sekarang belum coba kalau yang di NMAX. Sudah kepakai cukup banyak oleh penulis. Ini bensin sel super, habis diisi penuh. Nanti review lawan BP besok aja. Terus ganti cek sebentar. Ukurannya makin kecil ya. Iya, makin kecil nih. Ini kayaknya bisa menguap di udara juga. Ya wes, itu aja. Penulis tambah 2. Entah singkatan dari apa RPM itu. Pokoknya penulis pakai itu. Aditif ini karyanya Hedi Oktaviano yang kalau dirunut lari juga ke Kang Diki. Nah, Kang Diki itu adalah aktivis free energy, komunitas free energy yang awal-awal mengembangkan aditif high octane. Namun sayangnya kok tengah-tengah diaku bahwa alat-alat free energy itu adalah peninggalan Banten kuno ya. Entah mengapa kok gitu, penulis sayangkan hal itu ya. Yang jelas aditif ini penulis sudah beberapa kali coba di Spin, kombinasi premium, kombinasi pertamax, kombinasi pertalite, dan ketiganya juga menunjukkan sedikit peningkatan. Yang paling banyak tentunya kalau pakai premium, pakai pertalite.
Jadi kandungan energi Pertalite itu kan anu ya, paling rendah kan. Nah itu peningkatan tenaganya paling enak. Pakai Pertamax ada peningkatan sedikit, pakai premium nah itu paling sedikit peningkatannya ya, karena kandungan energi dari premium kan paling banyak. Jadi kalau hasil dari kombinasi dengan premium kurang sip ya. Tapi kalau Pertamax masih ada terasa sedikit gitu. Sekarang pun ya penulis merasakan adanya peningkatan tenaga tersebut, tapi nggak banyak ya, nggak sampai kayak pakai Pertamax. Jadi ini kan penulis pakai bensin Shell Super ya. Ya sudah penulis sebut sebelumnya, dibanding bensin BP, Shell Super itu tenaganya lebih lemah lagi. Pakai aditif NASA RPM, tenaganya nggak sampai kayak pakai Pertamax. Jadi yang tarikan bawah nggak terlalu butuh kontrol yang tinggi ya. Tapi ini masih berapa kilometer ini ya, kira-kira pakai 5 kilometeran lah ya. Nanti lihat kalau sudah mau sampai apa nambah atau enggak. Jadi NASA RPM ini bukan satu-satunya ya yang dijual Hedi Octaviano itu. Dia jualnya entah mengapa memilih lewat MLM semua. Jadi ada NASA, ada Bio One Racing, ada apa lagi itu, banyak lah wes ya. Jadi banyak MLM yang pakai resepnya Hedi Octaviano ini. Tapi ada satu pengecualian. Apa itu? Eco Racing. Eco Racing itu dulu resepnya pakai resep high octane, pakai resepnya Hedi Octaviano itu. Jadi Eco Racing yang versi awal-awal yang warnanya masih cerah, yang warnanya masih hijau muda, atau yang versi encer, itu adalah yang resepnya Hedi Octaviano. Tapi kemudian Hedi Octaviano keluar buat MLM sendiri, MLM Oppo lupa ya. Jadi MLM ini ya sama, jualan aditif bensin juga. Apa sih? Lupa. Pokoknya nanti kalau penulis ingat penulis sertakan. Yang jelas dia itu pecah dari Eco Racing, dan Eco Racing buat sendiri. Nah setelah buat sendiri ini, buatan Eco Racing sendiri ini, efeknya beda. Jadi yang dicoba sama siapa itu, dunia motor siapa, siapa Ronald ya, siapa sih, lupa yang dulu nyoba pakai X-Max ya kalau nggak salah. T-Max atau lupa, motornya lupa, namanya lupa, wis maaf. Pokoknya yang dari dunia motor, Bro Ron, dunia motor, Ronat apa ya, lupa. Nah itu kan dapat pengalaman negatif ya, pakai Eco Racing justru makin boros, bukannya makin irit tapi makin boros. Bensin yang dipakai Pertalite.
entah bensin Pertalite Indonesia itu layak atau enggak untuk motornya, tapi ya yang jelas jadi makin irit, makin poros. Harusnya kalau aditifnya fungsi pakai Pertalite akan makin irit. Soalnya Pertalite itu apa? Saelele bensin, kandungan energi paling rendah, terus ya itu oktannya juga rendah, daya pembersihnya juga paling jelek. Penulis juga pernah merasakan hal itu. Jadi penulis pernah pakai Eco Racing ya, beli harga 5.000 sebutir, niat beli. Ya beli dari toko online yang mencantumkan kode agen mereka. Jadi Eco Racing itu nggak dibolehkan menjual di bawah harga standar. Ya wis, penulis beli dari yang jualnya harga standar. Walau ada juga yang ngomong yang manapun sebenarnya asli, stok lama ya, cuma butuh untuk cari anggota tok katanya. Ya wis lah wis, pokoknya penulis beli yang harganya sesuai dengan harga resmi yang 5.000 per buah. Penulis beli beberapa kali dari beberapa penjual, nyoba pakai Suzuki Spin, penulis coba pakai Premium, penulis coba pakai Pertalite, penulis coba pakai Pertamax. Hasilnya negatif semua, jelek semua, nggak bagus semua. Jadi ketika pakai pertama ya, ketika pakai itu tenaga terasa makin lama makin hilang. Motor penulis kan pakai Premium waktu itu mantep ya, teriakannya, suara mantep, tarian mantep. Ya emang nggak sekencang inilah, yang nggak sekencang NMAX ini, tapi termasuk mantep lah. Mau nyanyi Vario bisa, Vario 150, ya walau kalau jarak jauh kalah. Terus untuk nyanyi kalau motor sama-sama 125 cc nya nggak ngelawan lah, padahal motor penulis di setel paling irit ya. Wes enak lah pokoknya tariannya. Nah begitu pakai Eco Racing itu, waduh, langsung tenaga turunnya juga bertahap gitu loh. Terasa makin turun begitu mau sampai kantor. Jadi ngisi bensin di tengah jalan kira-kira berapa ya, jarak 3 kilometeran. Terus habis itu mau sampai kantor ya kira-kira habis pemakaian jarak 15 km lah, itu tenaga sudah nggak enak banget. Betul-betul nggak enak, tarikan nggak enak, jelas makin poros karena ya namanya tenaga berkurang ya, jadi makin poros juga. Terus waktu itu penulis ya coba, barangkali dosisnya kurang, harusnya kan satu butir, satu tablet, satu apa jenis ya, pakai satu butir Eco Racing itu untuk 4 liter ya. Penulis coba double dosis, pakai 2. Oh iya, performa meningkat, tapi memang masih jauh dari awalnya, dari aslinya. Nah, coba lagi, kurang coba 3. Nah baru ini kalau sudah coba 3 terasa agak mantap, tapi ya masih tetap nggak enak, coba bensin agak dihabiskan agak banyak, terus isi bensin lagi masih ada kurang. Baru setelah 2 kali lagi ganti kosong terus isi bensin lagi, baru tenaga kembali normal lagi, baru enak lagi. Ya itu kan namanya kalau aditif bensin yang parah ya.
Penulis juga sebelumnya pernah melakukan uji coba. Jadi penulis diberitahu bahwa resep yang bawaannya Hedi Oktaviano itu biowan racing ya wis. Ada yang baik hati ngasih biowan racing, penulis coba, wah iya ternyata enak. Terus kalian buat video melelehkan ya. Jadi eco racingnya itu penulis taruh sendok, terus penulis lelehkan. Ada macam-macam eco racing yang penulis coba. Yang untuk motor, yang untuk mobil, yang untuk diesel, itu penulis coba. Dan ternyata beda ya. Jadi penulis juga lelehkan kapur baru, terus lelehkan biowan racing. Nah, yang dari eco racing ini ketika dilelehkan, dia malah jadi nempel ke sendok. Ini enggak langsung Bapak bisa geser. Ini keras. Jadi habis leleh itu kan jadi cairan ya, cairan encer banget. Terus penulis biarkan. Nah, setelah mengering itu, yang eco racing itu nempel sendok, yang kapur barus juga nempel sendok. Nah, yang biowan racing itu enggak nempel sendok. Dari penelitian biowan racing ini penulis penasaran ya, katanya kan kalau yang eco racing yang nempel sendok itu kalau dicampuri biowan racing jadi nggak nempel sendok lagi. Penulis lakukan dan ya jadi nggak nempel sendok. Terus penulis penasaran, gimana kalau minyak goreng atau margarin? Ya sudah, penulis lakukan pakai minyak goreng, oh ya jadi nggak nempel. Terus penulis coba pakai margarin, oh ya betul, jadi nggak nempel juga. Nah, sejak itu penulis coba margarin ya jadi aditif bensin. Tapi margarin itu ya tentu sama sekali nggak nambah tenaga, nggak nambah oktan. Dia cuma nambah licin. Nambah licin. Cocok kalau misalnya bensinnya bensin Pertamax. Ya. Margarin juga katanya stearik asidnya margarin itu bisa mempunyai kemampuan pembersih. Jadi untuk membedakan aditif yang jelek gitu, kalau yang model tipe padatan, kita bisa pakai yang cara melelehkan itu. Tapi ya itu masih tahap pertama. Yang tahap kedua itu ya kita bisa lihat dari performa. Apakah ketika pakai aditif tersebut tenaga jadi anggap aja lah awal-awal ada terasa tenaga makin enak. Apakah berikutnya itu tenaga makin lama makin kecil. Jadi kita lihat apakah dari awal pakai ya, dari kilometer pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu apakah tenaganya makin berkurang.
Jadi kesel lah ya itu. Jadi saat kita nyoba itu kita harus perhatikan apakah pembakaran itu tetap bersih terus. Soalnya cirinya sepertinya ya, cirinya yang apa, kabur parus yang kayak eco racing gitu adalah tenaga itu mungkin ada nambahnya ya, mungkin ya kalau misalnya kita pakai bensin oktan rendah dan oktanya kurang, atau apa namanya, energinya kurang gitulah ya, pertalite lah bisa nggak baik, mungkin ada peningkatan, tapi kita perhatikan juga apakah kenaikan tenaga itu konstan. Kalau cuma awal-awal toh terus makin lama makin nggak enak, maka itu bukan aditif yang bagus, karena apa ya, karena dia malah bikin kerak lebih banyak. Jadi kalau tenaga dalam beberapa kilometer jadi nggak enak, nah itu ciri pembakaran ruang mesin jadi malah makin kotor. Itu aditif yang nggak bagus. Harusnya ya karena kandungan energinya meningkat atau oktanya meningkat, itu mestinya pembakaran jadi makin bersih. Harusnya begitu. Tapi kalau mesin injeksi agak susah ya, karena di mesin injeksi itu apa ya, yang namanya mesin injeksi itu bisa bereaksi terhadap perubahan gas buang. Jadi ECU-nya itu bisa mengkalkulasi. ECU-nya bisa menyesuaikan. Nah, ini juga harus kita perhitungkan. Mengapa? Ya karena bisa jadi perubahan misalnya gas buang CO-nya berkurang itu ya karena ada hal-hal yang sebenarnya pembakaran makin dibuat kotor gitu loh. Nggak semua hal yang bikin pembakaran makin bersih itu bisa membuat emisi itu berkurang. Kalau yang hasil yang bisa pasti itu adalah kepakai karbu, karena karbu itu nggak ada penyesuaian otomatis, dia nggak menyesuaikan diri. Susahnya menjelaskannya. Penulis pakai contoh sebaliknya lah. Di kalangan free energy itu ada metode untuk membuat pembakaran lebih efisien, yaitu mencampurkan udara hasil elektrolisis. Hasil elektrolisis jadi ada hidrogennya, ada HO-nya gitu. Ini membuat pembakaran makin bersih. Karbon itu jadi berkurang karena ya air itu kan nggak ada karbonnya loh. Nah, ketika hidrogen sumber dari air dicampurkan, maka secara otomatis CO-nya itu jadi berkurang, karena dari pembakaran ini C-nya nggak ada, dikurangi karena ada campurannya keluaran HHO ini. Tapi cara ini cuma bisa diterapkan di kendaraan karbu. Kalau di kendaraan karbu, maka emisinya jadi berkurang. Tapi begitu diterapkan di kendaraan yang injeksi, nggak ada efeknya.
bahkan bisa makin boros. Penulis pernah pengalaman kayak gini ya, ada yang pakai HHO ya, pakai HHO, dia awalnya ya nggak begitu terasa, terus dia beli Semenite, suruh pasang mana, penulis sarankan pasang di unit HHO nya, kan di bagian belakang. Komentarnya apa? Tenaga nambah, tapi makin boros. Ya memang wajar kalau gitu, karena ya HHO ini bikin ECU-nya bingung. Oh, udaranya keluarannya kok makin bersih, kok oksigennya makin banyak, ini berarti ada apa-apa ini. Terus sama ECU bensinnya dikocor, dibuat lebih banyak karena dipikir bensinnya kurang. Karena oksigen keluarannya makin banyak dianggap bensinnya kurang, padahal sebenarnya enggak. Jadi ya seperti itulah. Jadi nggak mesti bahwa hasil keluaran emisi lebih rendah itu karena aditif bensinnya berfungsi lebih baik. Karena mesin injeksi itu kompleks ya, kadang reaksinya bisa membingungkan, bisa nggak sesuai. Nyawes gitu aja lah. Jadi mengecek kemampuan aditif pakai uji emisi itu cuma bisa dilakukan kalau motornya karbu. Kalau motor atau mobilnya injeksi agak sulit juga, karena bisa jadi hasilnya bukan karena beneran membersihkan, bukan karena tenaganya lebih baik, tapi karena ada faktor lain. Harus curiga bila ternyata pakai aditif tersebut tenaganya berkurang, apalagi makin lama makin berkurang. Nah itu, walau tenaga awal-awal terasa enak, tapi begitu makin lama makin dipakai tenaga kurang, itu harus waspada. Terus irit itu ya juga kadang bukan sesuatu yang bisa dipakai ukuran. Karena contohnya penulis sebut tadi pakai margarin. Pakai margarin itu bisa bikin licin loh ya. Bisa bikin licin. Karena kan sebagian besar hambatan itu ada di piston. Ketika bensin itu ditambahi pelumas pakai margarin, nah itu bisa aja motor jadi makin irit karena ya ada pelumas itu. Oh ya, terus ini sudah terasa efeknya ya. Ini penulis sudah pasang pro kapasitor lagi, jadi harusnya kalau bisa menyamai Pertamax dengan bensin Shell Super ini, harusnya dalam kondisi ini ngegas itu harus lebih hati-hati, tapi nyatanya enggak. Jadi NASA RPM tadi itu penulis pakai 2 ya, kok 2, pakai berapa? 4, tapi yang lainnya pada semua berkurang semua, ya wis anggap aja 2 lah. 2 untuk bensin hampir full 6, berapa itu, 6,7 liter ya. Nah 2 butir untuk 6,7 itu sudah melebihi dosis. Biasanya 1 butir untuk 4 liter. Tenaga ya meningkat, tapi nggak sampai kayak Pertamax. Dibuat tarik-tarikan gini ya lebih bagus daripada ketika pakai Shell Super, tapi tetap ya nggak sebaik pakai Pertamax. Dan mengingat harganya sebutir 5.000, mahal ya.
entah penulis mau coba yang punya Arli Kurnia atau enggak ya. Agak nggak enak kalau nanti pas reviewnya ketemu jelek ya. Pembuat aditif lain juga banyak, dari ya Departemen Pertanian pun merilis kalau pakai minyak atsiri gitu, pakai minyak kayu putih, pakai minyak cengkeh gitu. Cuma konsentrasinya kok gede banget ya. Jadi pokoknya pakai aditif itu ya seperti itu. Cara membedakan yang bagus dan yang jelek sudah penulis jelaskan. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.